Sobat-sobat Dian Rohani, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kehidupan para imam, para pastor. Kita akan membahasnya dari sudut pandang pedoman hidup para imam yang dikeluarkan oleh KWI. Bukunya itu seperti ini. Tetapi sebelumnya kita bernyanyi dangdut. Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, cuci baju sendiri, hidup sendiri. Makan-makan sendiri, cuci baju sendiri, minum sendiri, jalan sendiri. Hidup terasa asing bagaikan angka satu. Senangnya hatiku senang. Begitulah kehidupan seorang imam. Walaupun hidup ada dalam kesendirian, tetapi bawaannya tetap asik. Mengapa? Ya, karena kami menikmati hidup menjadi seorang imam. Sebab ini sudah menjadi panggilan hidup. Kami bukan jomblo, tetapi kami memilih hidup begini. Ingat. Asik juga ya. Kami bukan jomblo. Ngomong-ngomong tentang panggilan hidup, bukan hanya menjadi imam loh panggilan hidup, atau menjadi biarawan-biarawati. Tetapi hidup berkeluarga juga adalah panggilan hidup. Hanya apakah kita menikmati panggilan itu atau tidak. Nah, saya memilih menjadi seorang imam, tepatnya imam diosesan. Menjadi imam itu sungguh mengasihkan. Sekali lagi. Tapi sahabat Dian Rohani, pernah nggak kita mendengar tentang litani serba salah para imam? Litani serba salah para imam itu adalah gambaran bahwa kehidupan seorang imam itu selalu menjadi sorotan di kalangan umatnya. Maka jika terkadang umat ingin imamnya begini, ingin imamnya begitu, ya itu sih wajar-wajar saja. Litani serba salah para imam. Bila ia ditabiskan terlalu muda, orang bilang, masih bocah kok jadi pastor. Bila ia sudah tua, orang pun bilang, dia jadi pastor kan karena nggak laku. Bila ia cukup ganteng, orang bilang, bego amat tuh cowok. Ada kelainan jangan-jangan dia ya. Bila wajah tidak mendukung alias kurang ganteng, maka orang akan bilang, ayo pelarian ya. Jangan-jangan karena nggak laku-laku. Bila ia rapi, berpakaian bagus, orang akan bilang, pastornya kok seperti peragawan. Bila ia berpakaian seadanya, orang pun bilang, sering tampil kok nggak bisa ngurus badan ya. Bila ia naik mobil, orang akan mengatakan, pastor kok tidak menghayati kaul kemiskinan? Bila ia jalan kaki, orang akan bilang, pastor kok tidak menghargai waktu? Bila ia bergaul dengan cewek-cewek,
orang akan mengatakan dasar pastor kegatelan. Bila ia bergaul dengan cowok-cowok, orang akan bilang, jangan-jangan dia homo. Bila ia suka makan, orang bilang, pastor itu kok rakus amat ya? Nggak bisa nahan lapar. Bila ia makan terlalu sedikit, orang akan bilang, pastor itu kok nggak mau menghargai masakan umat. Bila khotbahnya panjang, orang akan mengatakan, bikin ngantuk, nggak jelas. Bila khotbahnya singkat, orang pun akan bilang, nih pastor, ini pasti khotbahnya nggak dipersiapkan. Kalau pastornya tidak ada di pastoran, orang akan bilang, walah, pastornya itu udah mulai keluyuran, gak betah lagi. Kalau pastornya itu selalu ada di pastoran, orang akan bilang, kuper, gak gaul, gak mengumat. Nah, tetapi kalau pastornya mati, ayo, siapa yang mau menggantikan? Sobat-sobat Dian Rohani, untuk menjadi seorang imam itu butuh waktu dan butuh proses. Tahu nggak, untuk menjadi seorang imam diosesan, prosesnya seperti ini. Orang harus menempuh seminari menengah itu sebanyak 4 tahun. Termasuk yang saat ini disebut dengan prator. Lalu kemudian dia menjadi prater tahun orientasi rohani 1 tahun. Setelah itu akan menempuh studi filsafat sebanyak 4 tahun. Akan menjalani tahun orientasi pastoral di paroki-paroki atau di tempat-tempat karya di keuskupan, itu sekurang-kurangnya 10 bulan. Kemudian setelah itu dia akan menempuh studi teologi selama 2 tahun. Setelah itu dia kemudian akan menjalani masa persiapan diakon dan juga masa diakon sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Setelah itu ia akan ditahbiskan menjadi imam. Itulah proses pendidikan seorang imam secara normal jika dimulai dari seminari menengah. Maka waktunya itu ada 13 tahun. Sobat-sobat Dian Rohani, Gereja Katolik di Indonesia itu yang hidup dalam masyarakat majemuk mengharapkan dapat melahirkan imam-imam yang berwawasan luas, mendalam, dan bersikap inklusif. Di dalam suasana dan di tengah kemajemukan sosial masyarakat, setiap imam menjadi penyalur cinta kasih, damai, keadilan, dan kesatuan demi kesejahteraan rohani masyarakat. Maka, seorang imam harus memiliki keutamaan yang dihayati yang berakar dalam iman akan Yesus Kristus. Dalam pedoman hidup para imam, maka dalam pedoman hidup para imam yang dikeluarkan KWI, diharapkan para imam itu memerlukan pembinaan yang utuh dan terus-menerus. Apa saja keutamaan-keutamaan yang diharapkan dari seorang imam? 1.
memiliki pribadi yang dewasa dan matang. Kedewasaan dan kematangan pribadi ini memerlukan pembinaan yang utuh dan terus-menerus, nggak sekali jadi. Menghidupi keutamaan. Setiap imam dipanggil untuk mencapai kesempurnaan Injili, antara lain dengan mengamalkan keutamaan Kristiani seperti iman, harapan, dan kasih. Yang ketiga, imam itu adalah pelayan. Dalam perjumpaan dengan umat, imam diharapkan menjadi pelayan. Melalui umat, imam melayani Allah. Yang keempat, imam itu harus membela kebenaran. Setiap imam diharapkan untuk ikut terlibat, untuk membela kebenaran pada soal keadilan sosial dan penegakan hak-hak asasi manusia. Yang kelima, memegang teguh kejujuran. Dalam hidup sehari-hari, imam harus berani mengatakan ya jika benar, katakan tidak jika tidak. Jangan ada dusta di antara kita. Sobat-sobat Dian Rohani, demikianlah kehidupan para imam. Salam Dian Rohani.